Urang Maria ho, Urang Maria ho limolumi, Ya saudara, saat ini kita sedang berada di area Salib Kasih yang terletak di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Ya saudara, Kecamatan Siatas Barita adalah kecamatan pemekaran di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Saudara, cuaca di daerah ini, di area Salib Kasih ini sangat sejuk karena banyak tumbuh-tumbuhan hijau di sini yang sedap dipandang mata dan udaranya sangat sejuk dan bersih. Ya saudara, beginilah lintasan yang harus kita lalui jika harus mencapai puncak Bukit Siatas Barita ini, tempat di mana didirikan sebuah salib yang sangat tinggi sekali yang merupakan lambang daerah Kristiani di wilayah Tapanuli Utara, yaitu di daerah Kota Tarutung atau tepatnya di Rura Silindung, satu daerah yang terletak di lembah bukit-bukit sehingga disebut namanya Rura Silindung atau Lembah Silindung. Saudara, area Salib Kasih ini mulai dibangun sekitar tahun 1993 dan kemudian diresmikan pada tahun 1997 di masa Bupati TMH Sinaga menjadi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada saat itu. Saudara, Salib Kasih ini dibangun dengan tinggi sekitar 31 meter. Letaknya di puncak Bukit Siatas Barita sehingga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali. Dapat melihat satu lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Silindung. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah Lembah Silindung dan ini adalah Salib Kasih yang menghadap langsung ke daerah Rura Silindung atau Lembah Silindung. Saudara, area Salib Kasih ini dibangun sebagai bentuk apresiasi terhadap seorang tokoh misionaris asal Jerman yang sangat berhasil membangun jiwa masyarakat Batak di wilayah Silindung menjadi jiwa-jiwa yang haus dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tokoh tersebut adalah Dr. I.L. Nommensen yang kemudian disebut sebagai apostel Nibangsu Batak atau nabi bagi orang Batak karena keberhasilan beliau merubah jiwa masyarakat Batak dari lembah yang sangat hitam dan kelam menjadi jiwa-jiwa terang yang sangat haus dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan batu ini, batu prasasti, ini menandakan suatu mukjizat karena disinilah Nommensen berdoa pertama sekali setelah melihat wilayah atau satu lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Silindung. Nommensen berdoa mohon kekuatan dari Tuhan supaya memberi perlindungan atas misi yang akan dia bawa ke Rura Silindung, yaitu misi pekabaran Injil. Bukit Siatas Barita ini merupakan satu bukit yang sangat sakral bagi masyarakat Batak pada saat itu, karena di bukit inilah dilaksanakan ritual-ritual penyembahan berhala. Baiklah saudara, ada apa saja yang dibuat
di puncak Bukit Setas Barita ini? Oke, kita lihat satu persatu. Ada dibuat sejenis relief tentang kedatangan pendeta Munson dan Liman, yang kita ketahui kedua pendeta ini terbunuh di Lobupining, tepatnya di desa Sisakak. Ini menggambarkan kedatangan misionaris ke tanah Rura Silindung. Setelah Munson dan Liman dilanjutkan oleh kedatangan Ludwig Ingwer Nommensen yang lahir di Nordstrand, Jerman pada tanggal 6 Februari 1834. Ya, dibikin penggambarannya saudara sekalian. Dan inilah perjalanan Nommensen setelah tiba dari Eropa. Masih sempat belajar bahasa Batak dan belajar budaya Batak di Barus. Dan ini adalah dimulainya penyebaran Kristen ke Rura Silindung. Ya saudara, beginilah relief perjalanan Nommensen ke Rura Silindung. Ini sekarang Nommensen digambarkan tiba di Rura Silindung. Kemudian Nommensen melaksanakan aktivitas misinya ke tanah Batak hingga banyak menarik suku Batak untuk lebih memahami Kristus. Dan karena itu Nommensen dibenci banyak raja-raja, terutama penganut animis, sehingga pernah direncanakan untuk pembunuhan beliau di Onan Sitahuru, tidak jauh dari Huta Dame di Said Nihuta. Setelah lama di Rura Silindung, kemudian beliau pindah ke Sigumpar. Nommensen pindah ke Sigumpar sekitar tahun 1876 dan berdiam di sana. Setelah itu ini digambarkan ada pemakaman, area pemakaman Nommensen di Sigumpar. Dan selanjutnya adalah modernisasi pengembangan Injil di tanah Batak setelah peninggalan Ompu Dr. E.L. Nommensen yang meninggal pada tahun 1918. Ya, beginilah lokasi salib kasih. Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa lokasi ini kita lihat kurang perawatan, khususnya kebersihan. Seperti ini adalah pemandangan yang kurang bagus di daerah wisata seperti salib kasih yang begitu terkenal, bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, tapi juga di seluruh penjuru Indonesia, Nusantara, bahkan dunia. Kita harapkan mudah-mudahan pemerintah, pengelola wilayah salib kasih ini supaya konsisten mengadakan kebersihan di sini, supaya tidak terlihat pemandangan-pemandangan yang kurang baik, yang kurang asri di mata. Sementara upaya pengelola menjadikan daerah ini lebih indah sudah jelas kita perhatikan. Cuma kebersihannya dan kesemrautannya seperti ini, peletakan bekas-bekas bangunan atau bekas papan apa segala macam ini asal diletakkan begitu saja, sehingga tentu saja pengunjung merasa kurang nyaman pemandangannya. Nah, ini semua adalah pemandangan-pemandangan yang kurang baik di daerah wisata. Apalagi daerah wisata kebanggaan seperti salib kasih. Ya, saudara, kembali kita himbau kepada pengelola supaya benar-benar bisa memperhatikan peletakan barang-barang yang seperti ini supaya tidak mengganggu pemandangan pengunjung. Dan kita harus menjaga marwah dari salib kasih yang sudah dikenal
di berbagai penjuru Nusantara, bahkan di dunia. Saudara, di sana kita perhatikan ada beberapa ruangan, ruang doa, rumah doa bagi pengunjung dari manapun yang datang ke sini. Ya, di sini kita lihat rumah doa sumbangan dari keluarga besar almarhum Dr. Andus Sahat P. Panggabean MM Borutobing atau Ompo Audrey. Kalau kita perhatikan, beliau ini adalah mantan wali kota Sibolga. Ya, saudara, beginilah bentuk ruang doa di salib kasih. Kita lihat ada salib dan gambar Yesus Kristus, dan di sini ada meja atau mimbar untuk berdoa dan bantal. Saudara, ruangan ini adalah sumbangan kasih dari Bapak Saud Junior Opusunggu, Okung Biang Borusirait, Juanantan Opusunggu, Jordi Opusunggu, dan di bawah ada tertulis, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, yang tertulis dalam Nats Matius 5 ayat 7. Ya, mudah-mudahan masih banyak orang yang murah hatinya untuk memberi sumbangan ke salib kasih untuk pengembangan sejarah penginjilan di Tanah Batak. Ya, ini kita perhatikan, di sana ada salib kasih, ada latar belakangnya ke sini, ke rumah doa. Kita lanjut melangkah. Ini juga ruang-ruang untuk ruang doa. Di sini ada, kalau kita perhatikan, saudara, ini adalah ruang doa. Ruang doanya terlihat cukup bersih, ya, bersih. Terlihat ini masih terawat dengan baik. Nah, ruangan ini atas persembahan kasih dari keluarga Insinyur Bistok HM Nenggolan dengan moto Yakobus 2 ayat 26b. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan di sini masih banyak ruang-ruang kamar-kamar doa atau rumah doa. Semuanya ini adalah sumbangsih dari masyarakat Batak khususnya yang menyumbangkan ruang-ruang ini untuk bisa dimanfaatkan para pengunjung yang datang ke salib kasih. Ya, di sini banyak sekali ya rumah doa. Tapi sudah ada sebagian yang kelihatannya tidak terawat. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera diperbaiki. Dan ada juga ini rumah doa yang sudah bahkan terbengkalai. Seperti ini, saudara. Bantuan dari Hotma Sitompul SH dan Ruhut Sitompul SH. Seperti yang kita ketahui, Bapak Hotma Sitompul SH sudah almarhum. Inilah rumah doa bantuan dari Bapak Hotma Sitompul SH dan Ruhut Sitompul SH. Ini adalah dua nama pengacara kondang di Indonesia. Ini lagi, saudara. Ini juga ada kacanya pecah. Apakah ini mungkin terkena lemparan atau mungkin ada sejenis benda yang terlempar? Kurang tahu jelas. Yang pasti sampai sekarang belum diperbaiki. Ini adalah rumah doa. Ini adalah rumah doa sumbangan kenang-kenangan pada Mubes Pemparan Si Raja Lumban Tobing Dohok Boluma tanggal 24 hingga 26 Oktober 2003 di Taruteng. Ya, rumah doanya ini sekarang kacanya sudah pecah,
Ini mudah-mudahan ada keluarga dari Tobing yang dengan sukacita, dengan kerelaan hati mau atau berkenan memperbaikinya. Berharap dari rumah doa ini akan bisa terkabul permintaan para pengunjung yang disampaikan kepada Tuhan di atas bukit Siatas Barita di area lokasi Salib Kasih. Saudara, kita sekarang berada di belakang Salib Kasih. Ini Salib Kasihnya sekarang begitu tinggi sekali. Salib Kasih menghadap ke Rura Selindung, dan ini adalah satu relief berwarna kuning emas. Ya, ini dia saudara. Dan ini kalau kita perhatikan adalah relief untuk menggambarkan perjalanan Nommensen di tanah Batak. Ya, ini satu relief yang bagus sekali. Dan di sana terlihat ada potret dari Om Pui Dr. I.L. Nommensen. Ini dia saudara reliefnya. Dan di tengah terdapat relief Yesus memberkati Nommensen di Siatas Barita. Oke, kita lanjutkan saudara. Ya, tetap kita ingin selalu mengingatkan kepada pengelola ini supaya bisa meletakkan sampah-sampah dengan baik sesuai tempatnya, supaya tidak memberi kesan yang kurang enak dipandang mata. Karena ini adalah lokasi wisata, dan lokasi wisata rohani ini juga sudah dikenal di berbagai penjuru Nusantara, bahkan di dunia. Ya, inilah pemandangan Rura Selindung, terlihat jelas dari sini. Dan inilah tempat ibadah di puncak Bukit Siatas Barita, area Salib Kasih. Saudara, di sini ada tertulis, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk mengenang jasa-jasa Dr. I.L. Nommensen, Salib Kasih Siatas Barita dibangun pada tanggal 30 Oktober 1993 dan diresmikan Minggu Paskah 30 Maret 1997 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Tapanuli Utara, Dr. Andus TMH Sinaga. Ya, di sini juga ada ruangan. Cuma kalau kita perhatikan ruangan ini sangat tidak terawat sekali saudara. Ruangan apakah ini? Coba kita perhatikan di sini. Ada prasasti. Sepertinya ini. Di sini ada tertulis kunjungan Bintal Kristiani BPK RI Pusat dan PWK Sumut 27 Oktober 2022. Lalu ada tertulis, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tertulis dalam Nats 2 Korintus 9 ayat 6. Dan di sini ada 3 nama, Rista Daniel Lumantobing, R. Aryo Seto Bomantari, dan Eidu Oktain Panjaitan. Ya, mungkin inilah yang menyumbangkan gedung ini. Dan gedung ini sekarang kita lihat agak kurang terawat juga. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki dengan lebih baik. Ya, di sini juga ada tertulis kunjungan wisata rohani Salib Kasih, keluarga Irjen Pol Dr. Andus Paulus Waterpau, Kapolda Sumut. Ya, beliau ini kita ketahui adalah orang Papua yang begitu cinta terhadap etnis Batak. Dan ada juga di sini keluarga Brigjen Pol Dr. Andus Janner HR Pasaribu, Direktur Penyidikan Departemen Penyidikan OJK, dan keluarga AKBP Horas
Marasisi lain MPSI Kapolresta Tapanuli Utara pada periode 24 Desember 2017. Begini